Halo kawan-kawanku, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia. Di sini saya akan membahas alur cerita film High and Low The Story of SWOT season yang kedua, yang sudah saya rangkum sedemikian rupa dan disarankan hanya untuk hiburan. Oke, langsung saja, pasang badan yang santuy, mari kita rebahan bersama dan selamat menikmati. Desain awal ini menceritakan awal mula terbentuknya geng motor legendaris yang bernama Mugen. Mugen pertama kali dibentuk oleh Kohaku dan Tatsuya. Mereka membuat Mugen atas pola pikir yang sama, yaitu bebas menjalankan dan melawan selama itu membuat mereka senang. Yang arti dari Mugen sendiri adalah tak terbatas. Dengan itu, Mugen menjadi salah satu geng yang ingin dites kekuatannya oleh geng lainnya. Salah satunya yaitu Okta dan Koishiki yang berasal dari wilayah Kokuso. Namun atas kecintaan yang sama terhadap motor, mereka akhirnya bisa berteman. Dan ditambah lagi dengan Sukumo yang bergabung dengan Mugen karena insiden tertentu. Bersamaan dengan itu, Cobra dan Yamato yang pada saat itu belum membuat Sanon Ringo, mereka bergabung atas perintah Tatsuya. Yang kita ketahui, mereka berdua sudah seperti adik Tatsuya. Mugen memiliki kebijakan, tidak ada yang namanya atasan atau bawahan. Semua anggota Mugen memiliki posisi yang sama. Lebih tepatnya tidak ada istilah pemimpin. Itulah kisah awal terbentuknya Mugen. Shin berpindah kepada Tatsuya yang berencana ingin membuat restoran. Di sini kita mengetahui bahwa dulunya orang tua Tatsuya memiliki restoran yang menjadi langganan Kohaku masa kecil. Namun tidak lama ayah Tatsuya mati dan restorannya ditutup karena pembangunan kembali. Tatsuya berencana menamai restorannya dengan nama Itokan. Itokan yang artinya drum sebagai simbol kehangatan. Tujuan Tatsuya membangun restoran tersebut adalah tempat untuk teman-temannya kembali. Dan akhirnya impian Tatsuya tercapai. Restoran itu dipenuhi kehangatan oleh teman-temannya. Nah Tatsuya, kono toki omae wa. Cerita berlanjut di wilayah pesisir tenggara. Bersamaan terbentuknya Mugen, di wilayah ini terbentuk geng bernama Mighty Warrior. Mereka berdiri atas kesamaan fashion dan musik yang menyelamatkannya dari titik terendah. Di wilayah itu sering terjadi perdagangan manusia. Oleh sebab itu, untuk memenuhi fashion yang mereka suka, mereka membajak kapal-kapal tempat hasil perdagangan manusia. Yang kita ketahui, wilayah itu ada kekuasaan dari Koryo Group. Mighty Warrior sendiri didirikan oleh 6 orang, yaitu Ryu, Nein, Burne, Pear, Ace, dan salah satu gadis yang ditemuinya saat membajak kapal yang bernama Sarah. Cerita kembali kepada Mugen. Di sini kita diperlihatkan perdebatan antara Kohaku dan Tatsuya karena rencana Oktan dan Koishiki yang mau ke Amerika untuk mencapai mimpi mereka menjadi profesional fighter. Namun Kohaku ingin menahannya karena masa depan Mugen. Namun Tatsuya menjelaskan kepada Kohaku bahwa tidak ada yang abadi, mereka berhak menentukan mimpinya, dan Kohaku mencoba memahami.
ありがとう。 Pada saat itu, Mugen perlahan-lahan menguasai SWOT, dan kabar tersebut terdengar oleh Imura Group. Imura Group menyusun rencana untuk menghentikan langkah Mugen dengan meminjamkan kekuatan Hyuga Group, yang pada saat itu Hyuga sangat ingin diakui kekuatannya oleh Koryu Group. Oleh sebab itu, Koryu Group memprovokasi mereka untuk melawan Mugen, dan akhirnya Hyuga Group mulai bergerak dengan memukuli Cobra. Lantas Cobra bercerita kepada teman-temannya. Kohaku yang dipenuhi amarah segera mencari Hyuga Group, namun Tatsuya melarang Kohaku karena tidak ingin teman-temannya terluka. Namun Kohaku yang dipenuhi amarah tidak mendengarkannya, dan mereka semua pergi menyerang ke markas Hyuga Group. Melalui pertempuran itu, Hyuga menerima kekalahan, dan dengan kemenangan itu Mugen memiliki reputasi yang baik dan anggota mereka bertambah sangat banyak. そういうやつらの救いだって俺は思ってんだ。これさ、俺たちマジ Shin berpindah ke restoran Tatsuya. Di sana mereka berkumpul untuk memberi salam terakhir untuk Okta dan Koziski yang mau berangkat ke Amerika. Namun di sini Kohaku yang tidak setuju tidak berada di restoran tersebut. Bersamaan itu, Yamato melaporkan kepada Tatsuya atas bertambahnya anggota Mugen yang semakin banyak. Berpindah kepada Tsukumo yang menemui Kohaku di suatu bar untuk menanyakan atas anggota-anggota baru Mugen dan menyuruh Kohaku berbicara dengan Tatsuya. Namun Kohaku menolak. Oleh sebab itu, Tsukumo menantang Kohaku minum. Kalau dia menang, Kohaku harus bersedia bicara dengan Tatsuya. Namun di sini Tsukumo malah teper duluan. Dalam perjalanan pulang, Kohaku bertabrakan dengan orang. Akibat pengaruh minuman tadi, Kohaku tersulut emosi dan berantem dengan mereka. Namun Kohaku yang mabuk parah sulit mengendalikan dan mengalahkan mereka. Dan pada saat Kohaku jatuh, dia ingat orang yang selalu membantunya saat masa kecil, yaitu sahabatnya Tsukumo. Kita ditunjukkan penyebab mata Kohaku terluka yang disebabkan pertarungan masa remaja mereka. Kohaku teringat kembali kenangan di mana dia dan Tatsuya mendirikan Mugen. Dari kenangan itu, Kohaku sadar dan membantai 3 laki-laki yang memukulinya. Karena berita Mugen yang mengalahkan Hyuga, banyak orang tidak dikenal bergabung dengan Mugen dan jumlah mereka semakin banyak. Dengan jumlah mereka yang semakin banyak dan belum ada pemimpin, disinilah Kohaku mengklaim bahwa dia akan memimpin Mugen. Shin berpindah kepada awal mula Amamiya bersaudara bertemu dengan Mugen. Yang kita tahu di season pertama, Amamiya Brother adalah musuh bebuyutan Mugen. Di scene ini kita diperlihatkan Amamiya yang tidak sengaja memasuki wilayah Mugen. Lantas Mugen yang mengetahui itu menghentikan mereka dan meminta sedikit uang. Namun Amamiya yang tidak terima menghajar anggota Mugen dan mencari pemimpin Mugen, yaitu Kohaku. Disinilah awal mula pertempuran Mugen dengan Amamiya. Meski Amamiya cuma 2 orang, nyali mereka cukup tinggi untuk menghampiri markas Mugen dan pertempuran pun terjadi.
Meskipun kalah jumlah, Amamiya bisa menggimagi Mugen. Dan tiba-tiba Kohaku meminta bawahannya mundur. Dia ingin bertarung sendirian melawan Amamiya. Di sini kita perlihatkan duel antara Kohaku dan Hiroto yang cukup sengit dan film pun berakhir. Oke, mungkin cukup segitu yang bisa saya rangkum dalam alur film Hik-en-Lo The Story of Sword. Kita lanjutkan keseruannya di season kedua yang akan saya upload kemudian hari. Terima kasih. Saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Cekijrot.